alam kubur barzakh lanjutan. Nomor 3, siksa kubur atau nikmat kubur. Siksa kubur dan nikmat kubur adalah sesuatu yang gaib, artinya kita tidak bisa melihat, mendengar, dan merasakan. Kita sebagai orang yang beriman harus meyakini dengan sepenuh hati bahwa orang yang sudah mati dan sudah dikubur akan mendapat siksa atau nikmat kubur. Meskipun gaib perihal siksa dan nikmat kubur ini dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Di alam kubur atau alam barzakh, orang yang dikala hidup di dunia kufur kepada Allah, berpaling dari Al-Quran dan melakukan kemaksiatan akan mendapatkan siksaan yang sangat keras. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waqahullahu sayyi'ati ma makaru wa haqqa bi ali fir'auna su'ul adab annaru yuqraduna 'alaiha ghuduwan wa 'asiyan wa yawma taqumus sa'ah adkhilu ala fir'auna asyaddal adab." Maka Allah melindunginya orang yang beriman dari berbagai kejahatan tipu daya mereka. Sedangkan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh seburuk-buruk azab. Neraka diperlihatkan kepada mereka di alam barzakh pada pagi dan petang. Pada hari terjadinya kiamat dikatakan, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam sekeras-keras azab. Al-Mu'min 45-46. Wa man a'rada an dzikri fa innahu lahu ma'isatan donkan fa inna lahu ma'isatan donkan wa nahsyuruhu yaumil qiyamati a'ma. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Toha 124. Menurut hadis-hadis bahwa orang yang mati itu akan mendapat siksa kubur atau nikmat kubur. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya dari Aisyah, bahwasanya ada seorang wanita Yahudi datang kepadanya, lalu ia menyebutkan tentang siksa kubur. Wanita itu berkata, semoga Allah melindungimu dari siksa kubur. Kemudian Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang siksa kubur. Maka beliau menjawab, ya benar, siksa kubur itu benar ada. Aisyah berkata, sesudah itu aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW melakukan sholat, melainkan beliau memohon perlindungan dari siksa kubur. Hadis riwayat Ahmad. Rasulullah juga bersabda yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, dahulu Rasulullah SAW berdoa di dalam sholatnya, Allahumma ini a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa kubur, dari siksa neraka, dari fitnah hidup dan mati, dan dari fitnah masiihid dajjal. Rasulullah juga bersabda dari Aisyah yang berkata, ada dua orang wanita Yahudi Madinah datang kepadaku. Lalu keduanya bercerita kepadaku bahwasanya penghuni kubur itu akan disiksa dalam kubur mereka. Lalu aku tidak percaya dan masih ragu. Lalu kedua wanita itu keluar. Kemudian Nabi SAW datang. Lalu aku berkata kepada beliau, ya Rasulullah, sesungguhnya tadi ada dua wanita Yahudi. Aku ceritakan kepada beliau perkataan wanita Yahudi itu. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua wanita Yahudi itu benar. Sesungguhnya penghuni kubur itu disiksa di kubur mereka dengan siksaan yang didengar oleh binatang-binatang semuanya. Aisyah berkata, sesudah itu aku tidak pernah melihat beliau melakukan sholat, melainkan beliau memohon perlindungan dari siksa kubur. Hadis riwayat Bukhari. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, dilepaskan untuk menyiksa orang kafir di dalam kuburnya
99 ular mematuk, menggigit dia hingga hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad. Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, ia berkata, pada suatu hari Nabi SAW masuk ke suatu kebun kurma kepunyaan kaum Bani Najjar. Lalu beliau mendengar suara orang-orang dari Bani Najjar yang mati di zaman jahiliyah, disiksa di kubur mereka. Hadis riwayat Ahmad. Rasulullah juga bersabda yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam melewati 2 kubur lalu bersabda, sesungguhnya penghuni 2 kubur ini sedang disiksa dan keduanya tidak disiksa dalam urusan yang dianggap besar. Adapun salah seorang dari keduanya, ia tidak membersihkan diri dari kencingnya. Sedangkan yang satunya lagi suka namimah, mengadu domba. Kemudian beliau mengambil pelepah kurma yang masih basah. Lalu beliau membelahnya menjadi 2 bagian. Kemudian menancapkan tiap bagian pada setiap kubur. Para sahabat bertanya, untuk apakah engkau melakukan ini ya Rasulullah? Beliau bersabda, mudah-mudahan akan diringankan siksa kedua orang ini selama pelepah kurma itu belum kering. Hadis riwayat Bukhari. Dari Ibnu Abbas ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melewati 2 kubur, lalu beliau bersabda, ketahuilah, sesungguhnya 2 penghuni kubur ini sedang disiksa. Keduanya tidak disiksa lantaran perkara yang dianggap besar. Adapun seorang dari keduanya dahulu biasa kesana kemari berbuat namimah. Adapun seorang yang lain dahulu tidak menjaga atau tidak bersih dari kencing. Ibnu Abbas berkata, lalu beliau minta diambilkan pelepah kurma yang masih basah. Lalu beliau membelahnya menjadi 2. Kemudian beliau menancapkan untuk yang satu ini dan yang itu 1. Kemudian beliau bersabda, mudah-mudahan mereka diringankan dari siksa selama pelepah kurma itu masih basah. Hadis riwayat Muslim. Hadis-hadis tersebut menunjukkan adanya siksa kubur. Adapun yang menunjukkan adanya nikmat kubur, sebagaimana hadis berikut ini yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, sesungguhnya orang mukmin itu di dalam kuburnya berada di suatu kebun yang hijau, diluaskan kuburnya 70 hasta dan diterangi baginya seperti bulan purnama. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, tahukah kalian berkenaan dengan apa ayat fa innallahu ma'isatan donka wa nasuruhu yaumal qiyamati a'ma. Ini diturunkan Quran surat Toha ayat 124. Tahukah kalian apa penghidupan yang sempit itu? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Beliau bersabda, yaitu siksanya orang kafir di dalam kuburnya. Demi Tuhan yang jiwaku di tangannya, sesungguhnya akan dilepaskan padanya 99 tinin. Tahukah kalian apa tinin itu? Yaitu 70 ular. Setiap ular mempunyai 7 kepala yang mereka itu mematuknya dan mengoyaknya sampai hari kiamat. Rasulullah SAW juga bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Al-Bara bin Asim, ia berkata, kami pernah keluar bersama Rasulullah SAW untuk mengubur jenazah seorang laki-laki Ansor. Kami pun tiba di pemakaman. Ketika itu liang lahat belum selesai, maka Rasulullah SAW duduk. Lalu kami ikut duduk di samping beliau. Kami diam, seakan-akan di atas kepala kami ada burung, menunjukkan suasana yang tenang. Saat itu beliau memegang sebatang kayu
yang ditancapkan ke tanah. Lalu beliau mengangkat kepala dan bersabda, "Mohonlah perlindungan kepada Allah dari siksa kubur." Beliau bersabda demikian itu 2 atau 3 kali. Dalam hadisnya Jarir ada tambahan kalimat. Maksudnya di sini mohonlah perlindungan kepada Allah dari siksa kubur. Beliau melanjutkan sabdanya, "Sungguh mayat itu masih mendengar derap sandal para pelayat saat mereka berpaling akan pulang, yakni ketika ditanyakan kepadanya, 'Hai orang ini, siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Dan siapa nabimu?' Hanad menyebutkan beliau bersabda, lalu ada 2 malaikat mendatanginya seraya mendudukkannya. 2 malaikat itu bertanya, 'Siapa Tuhanmu?' Mayat itu menjawab, 'Tuhanku adalah Allah.' 2 malaikat itu bertanya lagi, 'Apa agamamu?' Mayat itu menjawab, 'Agamaku adalah Islam.' 2 malaikat itu bertanya lagi kepadanya, 'Siapa laki-laki yang diutus kepada kalian ini?' Ia menjawab, 'Dia adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.' 2 malaikat itu bertanya lagi, 'Apa yang membuat kamu tahu?' Mayat tersebut menjawab, 'Aku membaca kitab Allah, lalu aku mengimaninya dan membenarkannya.' Dalam hadisnya Jarir ada tambahan, maka inilah makna firman Allah Azza wa Jalla, yang artinya Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat, dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim, dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Ibrahim ayat 27. Kemudian kedua perawi riwayatnya sama. Beliau bersabda, "Kemudian ada suara dari langit yang menyeru, 'Benarlah apa yang dikatakan oleh hambaku. Hamparkanlah permadani dari surga untuknya. Bukakan untuknya pintu surga dan berikan kepadanya pakaian surga.'" Beliau melanjutkan sabdanya, "Kemudian datang kepadanya wewangian surga, lalu kuburnya diluaskan sejauh mata memandang." Selanjutnya beliau bersabda, "Jika yang meninggal itu adalah orang kafir, maka ruhnya akan dikembalikan kepada jasadnya. Saat itu datanglah 2 malaikat seraya menundukkannya. Kedua malaikat itu bertanya, 'Siapa Tuhanmu?' Maka ia menjawab, 'Hah, aku tidak tahu.' Malaikat itu bertanya lagi kepadanya, 'Apa agamamu?' Maka ia menjawab, 'Hah, aku tidak tahu.' 2 malaikat itu bertanya lagi, 'Siapa laki-laki yang diutus kepada kalian ini?' Maka ia menjawab, 'Hah, aku tidak tahu.' Setelah itu ada suara dari langit yang menyeru, 'Ia telah berdusta. Berikan kepadanya hamparan dari neraka, berikan kepadanya pakaian dari neraka, dan bukakanlah pintu neraka untuknya.' Beliau melanjutkan sabdanya, "Kemudian datang kepadanya panas dan baunya neraka, dan kuburnya disempitkan hingga tulang-tulangnya saling berhimpitan." Dalam hadisnya Jarir disebutkan, beliau bersabda, "Kemudian ia dibelenggu dalam keadaan buta dan bisu, dan baginya disediakan sebuah pemukul dari besi. Seandainya pemukul itu dipukulkan pada sebuah gunung, niscaya akan menjadi debu." Beliau bersabda, mayat orang kafir itu lalu dipukul dengan pemukul tersebut hingga suaranya terdengar oleh semua makhluk dari ujung timur hingga ujung barat, kecuali jin dan manusia, hingga ia menjadi debu. Beliau meneruskan ke sabdanya, setelah itu rohnya dikembalikan lagi. Hadis riwayat Abu Dawud.
Rasulullah juga bersabda yang diriwayatkan oleh Muslim dari Anas bin Malik, ia berkata, Nabi Allah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya seorang hamba jika diletakkan di dalam kuburnya dan teman-temannya sudah meninggalkannya, ia masih mendengar suara sandal mereka. Kemudian ia didatangi dua malaikat, lalu mendudukkannya dan bertanya, apa pendapatmu tentang laki-laki ini, yakni Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Adapun orang mukmin akan menjawab, aku bersaksi bahwa dia hamba Allah dan utusannya. Maka dikatakan kepadanya, lihatlah tempatmu yang di neraka. Allah telah menggantikan dengan tempat di surga. Maka ia dapat melihat keduanya. Qatadah berkata, dan disebutkan kepada kami bahwasanya mayat itu diluaskan kuburnya seluas 70 hasta dan dipenuhi kuburnya dengan kenikmatan hingga hari mereka dibangkitkan. Hadis riwayat Muslim juz 4 halaman 2200 nomor 7. Assalamualaikum.